Rekan-rekan semuanya, kita lanjutkan acara kita setiap Rabu malam jam 9, diskusi tentang Atlantis. Malam ini kita akan berbicara tentang Armada Mandala Udara, serial pertama. Jadi nanti akan ada beberapa serial ke depan. Nah, namun demikian, nah ini Mas Agung sudah join. Nah, oke. Ya, kita tunggu beberapa saat. Semoga koneksinya bagus. Ini Mas Nogo sudah masuk. Ini Mas Agung kelihatannya masih muter-muter ini. Agak susah ini malam ini. Halo Mas Agung. Halo. Halo Mas Agung. Halo Mas Agung. Wah, kelihatannya ada problem ini. Saya remove dulu. Halo? Masih belum kelihatan ini. Oke. Ini coba ada satu lagi. Halo Mas Agung, bisa dengar suara saya? Ini masih waiting. Ya, sambil menunggu Mas Agung, ini kita rencana nanti akan mengadakan acara Zoom, kemungkinan di awal tahun depan, jadi sekitar bulan Januari. Rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan atau rekan-rekan yang nah ini moga-moga masuk nih. Mas Agungnya nggak kelihatan ini. Nah, halo. Halo, sekarang. Tapi Pak Mariso nggak ada. Mas Agung itu susah banget nih. Tadi susah masuk Mas. Ya. Oke Mas, kita percepat Mas. Jadi ini Armada Mandala Udara yang pertama. Namun demikian, sebelum masuk ke ke acara inti, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mas, kita rencana mau mengadakan Zoom mungkin di awal tahun Mas ya, Januari aja. Oh, iya. Kemudian ada 2 pertanyaan, banyak yang kita summarize. Pertama tentang awan awan caping. Nah ini kan saya sebenarnya udah pakai awan caping sejak tanggal 28 Oktober. 28 Oktober pas Sumpah Pemuda. Nah 4/11 saya juga pakai caping, 5/11 kemudian di gunung-gunung pada ini Capingan banyak ngikuti Pak Mario. Iya. Ngikutin. Rupanya saya salah mengira, rupanya di gunung. Saya pikir itu di kepala saya. Oke Mas Agung, yang kedua tentang Majapahit. Jadi ini banyak, kemarin Mas Agung menyinggung tentang Sungai Berantas, Majapahit. Nah ini banyak juga tokoh-tokoh para budayawan yang WA saya gara-gara pernyataan Mas Agung. Nah kemudian saya kurang puas, di tangan saya ini ada satu buku. Jadi ini tentang, ya ini saya iseng aja mampir ke Gramedia beli Sejarah Kelam Majapahit. Jadi saya tidak menemukan itu. Yang diomongin Mas Agung itu tidak menemukan, Kali Berantas apalagi tidak disebut. Nah, mereka rata-rata mengambil rujukan, itu sejarah-sejarah yang rekan-rekan tentunya sudah baca, kalau nggak M. Yamin, Slamet Mulyana, kemudian Abimanyu, rata-rata itu. Nah, terus saya nggak puas, saya juga beli lagi buku, ada tulisannya Jejak-Jejak Majapahit. Nah, saya juga tidak menemukan Sungai Berantas, karena belum saya buka. Nah, jadi ini karena plastik, jadi saya belum menemukan juga nih Mas. Nah, sekarang Mas Agung kok begitu yakinnya, gitu. Ini biar puas ini. Kalau nunggu kelamaan ini, sebelum masuk udara ini
tolong dijelaskan karena ini semua orang punya apa namanya romantisme historis kan ini kan. Kok begitu yakinnya bahwa letak Majapahit itu di Jawa Barat, kemudian Sungai Berantas tidak di Mojokerto. Nah ini sebelum masuk tolong dijelaskan, kita tidak usah terpaku pada slide ya, karena kita jadi kurang apa namanya pembahasan kurang mendalam dan banyak yang WA saya tidak puas. Namun demikian tetap 1 jam, karena nanti forum tanya jawab itu akan ada di Zoom. Dan nanti kita kasih kesempatan rekan-rekan untuk banyak bicara. Oke Mas, silakan mohon penjelasan malam ini Mas. Ya. Sebelumnya saya ngomong dulu Pak, tadi saya susah masuk, ini tadi hasil screenshot saya begini Pak ya, tuh nggak kelihatan. Wah, berarti kita dibajak Mas sama Atlantis Mas. Jadi nggak bisa, ini kan foto yang saya belakang, yang Pak Marius tadi nggak bisa muter terus gitu, akhirnya saya sampai log out dulu baru masuk lagi. Oke, gitu Pak ya. Pak. Oke, Mas, silakan. Jadi tadi mohon maaf tadi agak terlambat gara-gara hal seperti itu. Padahal wifi-nya sama Mas ya? Sama ya, aneh juga ya. Oke Mas, silakan Mas. Oke, untuk pembahasan yang caping gunung itu kan kemarin saya sudah bicara ya bahwa itu adalah suatu pertanda. Nah, pertanda itu pertanda bahwa ketika gini deh, kalau misalkan akan ada hujan, itu biasanya perhatikan dengan seksama, maka awan itu akan semuanya menuju ke atas puncak gunung dulu, terus kemudian setelah berkumpul penuh di puncak gunung baru nyebar lagi ke banyak wilayah. Jadi selalu begitu. Karena dalam aturan yang ada di Jawa, menurut versi saya, karena mungkin ada yang versi yang lain ya, versi saya, itu kan kita mempunyai hierarki seperti dari Hapsoro dalam satu pedesaan itu ada danyang yang dikuasai Hapsoro Hapsari, terus setiap Hapsoro Hapsari ini di setiap 40 Hapsoro Hapsari atau lebih itu dikuasai oleh para Widodoro Widodari, terus para Widodoro Widodari ini dikuasai oleh Dewa Dewi, terus Dewa Dewi dikuasai Betara Betari dan sebagainya gitu. Nah, berarti kalau akan ada sesuatu peristiwa alam, itu berarti biasanya akan dikumpulkan dulu di kaki kayangan terdekat. Nah, suku Ning Kayangan, nanti bayangin suku Kayangan itu gini Pak ya, kalau kita menuju ke tempat gedung bertingkat, nah, tempat parkirnya itu adalah kakinya gedung itu kan, berarti kaki kayangannya itu di situ, di gerbang depan itu, depan pagar pintu masuknya itu, jadi belum masuk tempat parkirnya ya, baru mau masuk tempat parkirnya itu namanya gerbang depannya itu, terus kemudian kayangannya itu mungkin kayak tempatnya Pak Maris itu ada di gedung di tower lantai berapa gitu kan, di lantai atas gitu, itu bukan ininya, itu kayangannya, jadi kalau dikatakan itu kayangan bukan, itu kaki kayangan. Jadi gerbang kaki kayangan itu ada di banyak puncak gunung, itu salah satunya itu ya. Nah, itu ketika berarti kan biasanya juga begitu. Jadi ada putusan dulu dari kayangan yang minta supaya nanti dikumpulkan dulu, jadi ditarik dulu, dijolo dulu, para danyang ini dipanggil dulu, akan kelihatan sebagai mendung yang bergerak, awan yang bergerak menuju ke puncak gunung yang makin lama makin tebal. Nah, setelah itu baru pembagian tugas mereka bawa hujan kemana gitu. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya khusus, itu kan biasanya untuk tataran seperti itu, tataran Dewa Dewi yang turun. Untuk begitu sudah hal yang sifatnya khusus menyangkut masalah jongko atau yang lebih di atas itu, maka yang turun Betara Betari. Nah, ketika Betara Betari yang turun, itu biasanya ada gejala yang lebih besar lagi, yang lebih aneh lagi, yang biasanya digambarkan dengan adanya Songsong Agung atau Payung Keprabon. Nah, Payung Keprabon itu bisa dilihat dalam bentuk seperti itu, yang bisa dilihat oleh masyarakat. Karena dia biasanya untuk petunjuk ke masyarakat sedang ada Betara atau Betari yang turun dari kayangan untuk memberikan petunjuk Dewa Dewi dan Widodoro Widodari ke bawah yang sedang akan menjalankan tugas nantinya. Gitu. Tapi kan ini versi saya. Jadi kalau misalkan ditolak ya monggo, itu tidak ini. Di beberapa IG live dulu Mas Agung ada payung yang warna kuning itu, yang 2 itu, apa itu ada hubungannya Mas? Simbol itu? Iya jelas Pak, ada hubungannya. Makanya payung itu macam-macam kan, ada payung Katumenggungan, payung Senopati, payung untuk Adipati, payung untuk Mahaprabu, terus payung untuk Resi, payung untuk Maharesi, semuanya beda. Nah, itu tidak perlu dibahas sekarang, tapi itu beda semua. Jadi ini ada pertanyaan kedua Mas, ini provokatif Mas, Majapahit ini Mas, kok bisa Mas Agung begitu yakin ya gitu di Jawa Barat ini banyak yang nanya ke saya ini, kemudian Kali Berantas
karena terkait dengan kepindahan ibu kota ini, Pak Sagung, monggo langsung aja dijawab. Oke. Yang pertama gini Pak ya, saya tidak memaksakan orang untuk percaya. Jadi terserah mau dipercaya apa tidak dulu, itu monggo, itu hak-hak masing-masing. Itu pertama itu. Terus yang kedua, yang berhak memindahkan ibu kota adalah pemerintah. Tapi saya sebagai warga negara memberi usulan supaya sesegera mungkin, jangan segera ditunda, jangan ditunda terlalu lama. Jangan ditunda terlalu lama, karena Sungai Berantas itu daerah yang paling sempitnya di 8 km, yang lebarnya di atas itu. Paling sempitnya di 8 kilo ya lebarnya. Dan kenapa saya yakin itu oke, sekarang kita melihat dari beberapa cerita masa lalu dulu ya, sebelum ke beberapa pembuktian yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kalau kita melihat dari cerita bahwa penamaan wilayah, bahwa para raja, para Mahaprabu itu kan dikatakan sebagai Dewa Ngejawantah. Dewa Ngejawantah itu berarti kan dewa itu disebut Betoro atau disebut Sanghyang atau disebut Dangyang. Dangyang itu berarti dewa dewi ya biasanya, tergantung ya, jadi disebut Sanghyang. Maka kalau tempatnya para dewa, berarti kan tempatnya para Betoro atau tempatnya para Hyang, Bapak. Kalau memang pusat kerajaan itu ada bukan di Jawa Barat, maka seharusnya yang namanya para Hyangan itu ada di bukan Jawa Barat, gitu kan? Saya tidak ngomong di tempat lain, tapi tidak di Jawa Barat seharusnya. Tapi ini kan nama Parahyangan ya di Jawa Barat nih Pak. Berarti kemungkinan besar pusat kerajaan utama itu ada di sini, gitu. Dan kemungkinan tidak pernah pindah. Sebenarnya berarti cuma pindahnya timur barat Berantas saja. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, Bapak coba lihat dari beberapa penyebutan nama raja. Salah satunya adalah Sang Prabu Mahaprabu Hayam Wuruk. Nah, coba Pak Marius perhatikan cara orang Jawa ngomong ayam itu hayam atau ayam gitu loh. Hayam itu sebutan orang mana? Ayam kan kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur. Yeah. Kalau hayam itu sebutan orang mana? Orang Jawa Barat kan? Ingat loh, disebutnya Sang Mahaprabu Hayam Wuruk, bukan Sang Prabu Ayam Wuruk, bukan Ayam Wuruk Pak, disebutnya Hayam Wuruk. Artinya apa? Ini sebutan dari wilayah Jawa Barat, bukan sebutan dari wilayah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam Babat Kediri sampai dengan ke arah Mojopahit itu ditulis oleh Kiai Sodong. Nah, kalau orang Jawa kadang-kadang ada persengoan ya, jadi kita ngomong itu kadang-kadang ketambahan huruf N gitu, seperti Bandung jadi Bandung gitu kan. Jadi kalau Kiai Sodong itu akan bisa menjadi Sondong. Nah, kemudian di sini nama Sodong itu ada di dekat tempat saya, dekat Cibubur. Bahkan ada dua tempat. Yang pertama itu ada Desa Sodong, yang kedua ada kolam mata air Sodong. Ada dua. Oke. Itu baru jawaban yang ketiga ya. Terus kemudian dari beberapa nama wilayah yang ada di dekat sini, misalkan seperti misalkan ini ya, di kerajaan Kediri, kerajaan Dahanapura, maaf bukan Kediri, Dahanapura, itu dulu pernah ada Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo yang waktu itu beliau kan tidak makan makanan normal seperti manusia, dia hanya makan kunir, kalau orang Jawa ngomongnya kunir, kalau orang Sunda ngomongnya kunyit Pak ya. Dan itu kunyitnya itu kan diparut kemudian dibikin bubur. Nah, ada di sini ada nama Cibubur, terus kemudian ada Desa Sikunir. Kan di dalam Babat Kediri ditulis tempat menanamnya tempat menanamnya kunir yang dimakan Sri Joyoboyo dinamakan Desa Sikunir. Nah, itu nama Sikunirnya ada di sini, Pak. Ada dekat tempat kita. Terus yang berikutnya, ini kan tempat-tempat yang nantinya akan dipakai oleh Majapahit ya. Mojopahit, saya ngomongnya Mojopahit bukan Majapahit sih. Karena biasanya memang beliau kalau bicara Mojopahit. Terus berikutnya, kalau kita melihat dari beberapa nama yang lain dari di Babat Kediri, itu juga ketulis jelas bahwa dulu pernah ada seorang satrio yang sangat ganteng banget, yang namanya Gendam Smorondono.
Nah, saking gantengnya itu kalau orang ganteng banget itu disebut apa sih Pak? Dalam bahasa Jawa ganteng itu kan bagus ya. Makanya di daerah Hmm. dekat di Jakarta ini ada daerah namanya Kebagusan, artinya terlalu ganteng gitu Pak. Dan aji-ajinya namanya gendam, Mas. Kan untuk Ya ngerayu kita, cewek itu pakai gendam ya. itu Pak Marius yang tahu malah enggak saya nggak tahu. Jadi ada namanya Gendam Smorondono ternyata ada dekat sini kan. Ada daerah namanya Kebagusan, terlalu ganteng gitu. Yang akhirnya waktu itu sampai banyak perempuan yang tertarik sama beliau gitu. Nah terus dari beberapa nama lagi diceritakan bahwa Berantas itu dulu adalah sungai yang sangat besar. Sungai yang sangat besar yang bisa dilewati kapal. Kapalnya bukan kapal-kapal kecil, tapi kapal-kapal besar. Berarti pasti lebarnya pasti luar biasa, gitu kan? Pasti lebarnya begitu, karena dikatakan seperti segoro nanggung, seperti segoro yang seperti lautan tanggung, gitu. Jadi kalau dikatakan lautan masih kurang luas, tapi kalau dikatakan sungai kegedean, gitu. Nah, saya tidak menemukan sungai seperti itu di seluruh Pulau Jawa. Tapi di sini ada yang bentuknya seperti itu kalau berdasarkan nama wilayah kemudian kita urut. Makanya kalau kita melihat dari utara, itu ada daerah namanya Bekasi, bekas air. Di daerah bekas air, daerah Bekasi, daerah Bekasi, daerah bekas air, itu ada daerah namanya Bulak Kapal. Bulak itu artinya sawah. Daerah-daerah daerah tempat kapal. Terus kemudian agak ke barat sedikit ada daerah namanya pulau-pulau, itu Pulau Gadung, Pulau Gebang dan sebagainya gitu. Ada daerah namanya itu. Terus kemudian di daerah Durensawit ada desa namanya Desa Pelabuhan. Kemudian ada daerah namanya Jati Bening. Nah, itu kalau diurut terus Pak, ada daerah Pulau Gadung, Pulau Mas, terus kemudian kita mengikuti nama-nama itu, kemudian kita mapping, nanti akan kelihatan sebenarnya seberapa besar Sungai Berantas itu. Terus kita ikuti nama-namanya menggunakan cici dan sebagainya gitu. Termasuk nanti di sebelah barat itu ada daerah namanya Kalideres, di sebelah timur ada daerah namanya Nyerocos atau Ciracas. Terus kemudian, lo kan bener toh Pak, air kalau mengalir dalam yang sangat deras kan Ciracas kan Pak, Ciracas. Oh, berarti di situ mungkin ada bendungan, terus ada ini ya, ada apa namanya air terjun bisa jadi ya? Ya, terus ada daerah namanya Bendungan Hilir. Hilirnya di mana? Gitu kan? Ada daerah namanya Benhil, Bendungan Hilir, gitu. Hilir di mana coba? Terus ada daerah namanya Pancuran. Ada daerah namanya Kaliboto, tapi nggak ada kalinya loh Pak. Kaliboto. Terus ada daerah namanya kalau makin ke selatan itu nanti ada daerah namanya Tanjung Barat. Artinya daratan yang menjorok ke perairan kan. Tapi ada di sebelah barat ini daerahnya gitu loh. Terus kemudian ada daerah namanya Dramaga. Terus ada daerah namanya Cijeruk. Cijeruk kan dari kata si jeruk air yang dalam gitu kan. Jeruk itu kan dalam dari orang Jawa. Tapi kalau orang Sunda kan kebanyakan kalau bicara tuh ada huruf K kan. Jadi kalau ngomong kebo jadi kebo gitu. Kalau nggak salah loh. Saya pernah dengar kalau nggak salah. Jadi kalau jeruk pasti ngomongin jeruk dalam. Oh, iya. Ya. Jadi di situ ada nama-nama wilayah yang seperti itu. Terus kalau kita lihat di paling selatan itu ada satu nama pelabuhan, namanya Pelabuhan Ratu. Coba Pak Marius urut dari selatan Pulau Jawa mana yang ada nama pelabuhannya. Ada pelabuhannya kan, itu berarti harusnya ada muaranya. Muaranya di mana? Nggak ada Pak. Berarti kan ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Ada Mas, Muara Karang Mas. Muara Karang itu di utara malah. Kan, tapi di utara, yang ditanyakan di selatan Pak. Iya. Yang di selatan. Oke, itu kan dari beberapa nama wilayah yang kita bisa telusuri ya. Jadi masih banyak lagi, cuman kalau diurut ya nanti terlalu lama dan mungkin sebaiknya yang mendengarkan ini juga mencari juga. Jadi biar membuktikan sendiri. Nama-namanya itu ada yang jelas itu. Terus di Babat Kediri juga ditulis bahwa ada
Mohopate Megamendung. Nama Megamendung ada di mana, Pak? Itu ada di dekat kita Di juga kan? puncak Ada ya. dekat Bogor. Ya, Ya. dekat Puncak ada daerah namanya Megamendung gitu. Terus artinya, Pak, ini semua kan menunjukkan bahwa entah Singosari, entah Kediri, entah Mataram kuno dan sebagainya, belum ada satupun yang ketemu menurut saya loh. Bahwa semuanya ada di dekat wilayah kita saat ini. Dan makanya kenapa cerita leluhur kita yang menceritakan betapa hebatnya beliau itu tidak nyambung dengan cerita sejarah kita. Emang iya nggak nyambung karena memang sejarah kita bukan di sana, gitu loh. Nah terus kalau kita urut lagi dari beberapa nama-nama yang lain gitu, dari kerajaan Mataram kuno ya, Mataram kuno itu tempatnya nanti juga akan ditempati oleh Majapahit, tapi ada di seberang daratnya Berantas ya. Itu ada cerita juga yang menunjukkan suatu cerita yang arahnya akan menuju ke arah Jawa Barat gitu loh, menuju ke arah dekat Jakarta. Pertama, kerajaan Mataram kuno dulu pernah dikuasai oleh Sang Prabu Dewata Cengkar. Oke, dari nama Cengkarnya jelas ada nama Cengkareng ya, tapi itu bukan yang akan kita bahas. Terus Sang Prabu Dewata Cengkar itu dulu pernah dikatakan sebagai raksasa ya. Makanya kan kemudian Yang makan manusia. Ya, katanya. Makanya di sini kemudian ada daerah namanya Gondrong itu di dekat Janmogot. Terus kemudian Prabu Dewata Cengkar dulu kemudian pernah didatangin oleh Prabu Bandung Bondowoso. Bandung Pak ya, Bandung Bondowoso. Kemudian Prabu Bandung Bondowoso ini pernah menyerahkan diri untuk jadi korban tapi minta tanah sebesar ikat kepala. Nah, ketika ikat kepalanya digelar itu dalam bahasa Jawa artinya dijelambar. Dijelambar ada kata namanya. Oh, jelambar. Ya, akhirnya melebar terus sampai akhirnya Dewata Cengkar kepepet ke pinggir Sungai Berantas, kemudian jatuh dan berubah jadi buaya putih. Nah, kemudian pada saat kemudian ini Prabu Bandung Bondowoso ini datang ke Keraton Puri Kembangan. Ada lagi nama Puri Kembangan. Ini lama-lama bisa jadi novel ini Mas, kayak cerita yang rokok-rokok itu Arda di Samsu itu kan. Terus Mas, terus Kembangan. Di Puri Kembangan itu ketemu sama putrinya Sang Prabu Dewata Cengkar. Ternyata cantik sekali itu Ciro Jonggrang. Maka Prabu Bandung Bondowoso tertarik kemudian pengen melamar beliau kan. Nah, pada saat melamar kan tentu orang tuanya dibawa. Maka pada saat dibawa itu membawa orang tuanya kan orang tuanya sudah berubah wujudnya menjadi buaya putih. Sekarang saya tidak ngomong di mana Pak ya, tapi paling tidak Bapak bisa mengetahui bahwa adat mana yang kalau misalkan ada pernikahan itu dimulai dari adu pantun, adu jawara, adu debat, adu jawara, setelah itu penyerahan buaya gitu loh. Roti buaya. Nggak Pak Makarim saya ngomong. Ayo gimana? Di Betawi Mas. Memang itu di Jawa Tengah kan enggak kan Pak? Ya. Di daerah sini kan. Kalau di Jawa Tengah nginjak telur Mas. Ya, jadi ada tradisi yang loh kalau dikatanya di kerajaannya di sana kok tradisinya kepelihara di sini gitu loh. Gitu. Ada banyak banget Pak, banyak banget. Okay. Jadi dari banyak nama wilayah itu kalau misalkan Pak Marius teliti nanti akan banyak nama-nama Sansekerta yang bisa ditemukan di sekitar daerah Cibubur dan sekitarnya dan itu. Jadi memang ini saya sangat yakin ini ada di sekitar kita. Itu pembuktian ini ya dari sisi mitos ya tadi ya, mitos dan cerita dan cerita nenek moyang dan versi menyan. Jadi dapat ini dulu di garis bawah itu versi menyan saya gitu. Jadi kalau menyan orang lain nggak tahu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita berpikir secara lebih teknis sedikit gitu. Kalau geolestik silahkan dicek sendiri nanti ya. Yang pertama, itu kalau kita perhatikan tempat cuci motor itu kalau misalkan di Semarang itu dalam jarak 1 km dari pinggir pantai pasti nggak akan laku karena airnya itu asin sehingga bisa membuat motor jadi karatan. Tapi di daerah Cilincing, Pak Marius bisa lihat itu bahkan seberangan berdepanan sama
sama lautan, itu cuci motor laku banget Pak, karena airnya tidak begitu asin. Sehingga di wilayah dekat Jakarta ini, Pak Marius akan susah menemukan tempat pembuatan garam. Karena apa? Ada air dari bawah air tawar yang menuju ke arah lautan. Sehingga kandungan garam di sekitar Jakarta ini itu menunjukkan kandungan garam yang sangat-sangat kecil dibandingkan dengan di wilayah pantai utara yang lain. Gitu ya. Nah, kandungan garam ini kecil berarti kan ada kedatangan air tawar, Pak. Lah, air tawar itu dari mana? Nah, sekarang kita coba teliti dulu. Kan ada bendungan Waringin Sabto yang dibangun. Nah, bendungan Waringin Sabto ini pada saat dibangun kan membuat air jadi makin lama makin ke bawah, makin turun. Terus karena efek Venturi maka ada menjadi semprotan, jadi ke kanan dan ke kiri gitu. Jadi akan mengarah ke arah Kerawang sama ke arah yang Tangerang. Nah, makanya ketika wilayah tertentu kemudian dikeringkan, daerah yang tadinya itu dalam sehingga menjadi di daerah ketinggian kan, maka ada daerah namanya tanah tinggi di Senen. Karena apa, yang tadinya itu harusnya pas batas air, tapi kemudian karena airnya dibendung, maka daerah situ menjadi seperti itu gitu kan. Nah, kemudian pada saat Lion Air jatuh di Kerawang waktu kemarin itu kan ada satu orang dari kru penyelamat yang kebawa keseret arus ke utara. Loh, kok bisa keseret ke arah utara, Pak? Berarti kan kesimpulan pasti ada arus bawah kan? Nah, arus bawah inilah yang harusnya kita cari dari mana datangnya gitu loh. Kalau arus bawah datangnya dari arah utara ke selatan, itu berarti memang dari gelombang laut umum ya. Logis itu, dari arah lautan menuju ke arah kita gitu. Tapi ini enggak, dari arah daratan menuju ke arah utara. Berarti kan ini ada semburan air tawar yang menuju ke sana di bawah permukaan air kan, Pak? Gitu. Jadi ini pasti cukup deras, cukup kencang. Makanya di daerah Jakarta ini tidak dianjurkan untuk orang berenang di daerah-daerah yang itu dekat Kerawang dan sekitarnya itu, karena ada aliran dari bawah. Nah, Sungai Cisadane, Ciliwung segala ini apa, Mas? Ini sungai beneran atau lucu-lucuan kalau gitu? Kalau sungai besarnya ngumpet. Kalau saya lucu-lucuan, Pak, karena itu ada di atasnya sungai yang besarnya. Jadi berantasnya ada di ini. Nah, jadi ketika sungai berantas sudah ketemu dulu, Pak, baru kita bisa menentukan posisi-posisi kerajaan. Nah, ingat bahwa kerajaan Kediri dulu pernah dibagi dua menjadi kerajaan Panjalu dan Jonggolo. Jonggol, Pak. Jonggol, Ya. Nulisnya bukan Jenggolo loh ya, bukan Jenggala, tapi Jonggol O, Jonggol strip O, gitu. Terus kemudian dari beberapa tempat juga. Sebenarnya kita kalau Pak Marius pernah berjalan ke arah Sodong ke selatan lagi, antara Cibubur Sodong itu akan ditemukan banyak nama-nama desa yang lucu-lucu gitu loh. Kenapa saya ngomongnya lucu? Karena ada nama desa Singosari, ada nama desa Cikahuripan, gitu-gitu itu. Itu menunjukkan nama-nama wilayah yang sebetulnya gitu loh. Dan ini kan akan menunjukkan wilayah yang sangat jelas ya, bahwa ini ada di mana gitu sebetulnya. Jadi saya sangat yakin kalau kerajaan Mojopahit, saya tidak ngomong Majapahit loh Pak ya, saya ngomongnya Mojopahit. Jadi kalau Pak Marius ngomong Majapahit ya mungkin Majapahit di wilayah lain mungkin benar, tapi yang saya omongkan Mojopahit, di mana salah satunya adalah Sang Prabu Hayam Wuruk, bukan Ayam Wuruk loh Pak ya, tapi Hayam Wuruk gitu. Itu ya. Jadi dengan demikian bagaimana rujukan-rujukan yang buku-buku yang saya baca ini kan para raton negara Kertagama itu gimana? Atau namanya benar tapi lokasinya nggak di situ atau begitu? Penafsirannya gimana? Kalau saya bahkan ceritanya pun nggak benar Pak. Saya nggak yakin dengan cerita yang di sana.
Loh, Karena gini Pak, Kediri tadi ada yang nanya juga, Kediri berarti nggak di sana dong Mas? lah Berarti iya, berubah semuanya dong. semuanya berubah. Semuanya berubah. Dan ibu kota kita nggak pernah pindah jauh-jauh dari lokasi saat ini gitu. Dan selalu ada di dekat sini terus. Gitu. Oh. Nah, tapi masalahnya gini Pak, kan ini saya tidak memaksakan untuk orang harus percaya ya. Jadi tidak percaya tidak apa-apa gitu. Karena kalau tidak percaya berarti kan saya bisa mengadakan penelitian dengan tenang. Jadi di lapangan tidak ada orang yang ngikutin saya. Gitu. Jadi kalau menurut versi saya, memang seluruh kerajaan kita belum ada satupun yang ditemukan. Gitu ya. Belum ada satupun yang ditemukan. Itu harus digarisbawahi. Kenapa saya sangat yakin bahwa ada kerajaan-kerajaan yang masih tersembunyi di dekat sini, karena ternyata memang mereka itu memang masih ada, jadi tidak hancur, memang masih ada. Jadi kalau perjanjian itu kan dulu masih diingat kan Pak, perjanjiannya antara Sabdo Palonayo Genggong dengan yang namanya Jogokali gitu kan. Jadi perjanjian Jogokali gitu. Tidak ngomong nama satu orang loh. Jadi tidak ngomong nama ini loh. Jadi ada yang bertugas Jogokali supaya kalinya ini jadi tidak terbuka dulu gitu kan. Tadinya nama orang itu, nama dia bukan Jogokali Pak, tapi nama aslinya ada. Nama aslinya ada. Tadinya siapa, kemudian berubah jadi Jogokali gitu kan. Jogokali. Mas, ini ada yang menarik nih, ada. Oke, Mas. Mas, ini ada dari Mas Budi, ini menarik nih. Kan dulu ibu kota pernah dipindah ke Jonggol, rencana zaman Pak Harto. Dan kebetulan saya waktu itu bekerja di perusahaan yang sedang foto udara di Jonggol, dan memang rencana DKI ibu kota negara di seluas itu sudah diplot. Nah, ini ada hubungannya dengan ceritanya Mas Agung ini atau enggak? Lah memang seharusnya kan kita sudah disiapkan kota Pak, sebenarnya namanya kota tandingan. Cuman kota tandingannya tidak di kota tandingan yang diketahui oleh orang-orang di Jawa Barat gitu. Sudah kita cek waktu itu, Pak Marius kan pernah sambil video call itu, Pak ini loh Pak, ada lokasi yang aneh sekali gitu. Keanehan tidak perlu disebut di sini ya, karena kalau disebut di sini nanti saya nggak bisa neliti lapangan Pak. Jadi memang Pak Harto itu orang yang sangat titis banget Pak. Jadi kalau menurut saya sangat-sangat waskito ya. Jadi sangat ngerti sekali bahwa sebenarnya kerajaan kita sebenarnya ada di mana. Cuman beliau tidak mau menceritakan karena memang belum bukan haknya beliau untuk membuka itu mungkin. Walaupun saya mungkin juga bukan hak saya itu membuka, tapi saya memang orangnya dapat Pak. Itu ya saya buka duluan gitu kan. Jadi wilayah-wilayah yang ditujukan oleh Pak Harto jadi sudah benar, seperti membangun Mekarsari dan sebagainya itu sudah tepat. Kenapa membangun taman mini dan sebagainya sudah tepat? Karena apa? Karena memang itu untuk menunjukkan gambaran bahwa ibu kota kita di mana. Maka digambarkan bahwa adanya bibit mojo. Bibit mojo, tapi sayangnya orang salah baca, dikirain tunas kelapa, tempatnya pramuka gitu kan. Nah, pohon mojo sendiri itu kan sampai sekarang masih disembunyikan pohon mojo yang asli. Cuman ini tidak boleh saya ungkap saat ini karena ini pohon mojo yang dimaksud bukan yang diketahui oleh masyarakat banyak. Cuman nanti bisa bikin heboh Pak, jangan. Yang jelas ini aja udah cukup bikin heboh Mas. Nah, Mas Agung, kalau kerajaannya di sini, tempat pemujaannya di mana? Karena pasti kerajaan ini pasti ada tempat masjidnya, gerejanya, istiqlalnya, katedralnya. Nah, berarti kan ada sesuatu yang besar juga dong di sekitar sini. Benar nggak? Memang iya Pak, memang iya. Cuman masalahnya kan cuma satu, bahwa Pak Marius bisa ngeliat apa tidak, dan Pak Marius nggak pernah ke lapangan loh. Kalau pernah ke lapangan dia akan nanya itu, karena memang semuanya ada nama-nama wilayah itu akan menunjukkan titik-titiknya di mana itu ada. Oh ya, tadi ada yang nanya Sunan ini ya, saya tidak ngomong Sunan itu loh ya, saya cuma ngomong yang namanya Jogokali, bukan nyebut Sunan itu gitu. Jadi Mas Agung, ini ini biar tuntas kalian, biar puas nih. Ini di halaman 49 saya ambil kalimatnya begini. Jadi Raden Wijaya itu penerus tahta Sunda ke-26
karena dia putra Rakyan Jayadharma yang menikah dengan Dyah Lembutal yang merupakan keturunan Kenaro. Rakyan Jayadharma merupakan putra mahkota kerajaan Pakuan dari Prabu Guru Dharma Siksa. Nah, konon Rakyan diracun, saudara kandungnya bla 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 bla. Jadi kalau versi sejarah resmi ini Raden Wijaya ini dari bapaknya, dia sebetulnya Raja Sunda, dan dia harusnya menjadi Raja ke-26. Nah, apa ada hubungannya ini, Mas, Majapahit ini di Jawa Barat? Yang jelas ceritanya beda jauh, Pak. Itu dulu ya. Yang jelas ceritanya beda jauh, karena ini versi Menyan ya. Jadi versi Menyan itu saya harus bertanya kepada pihak yang langsung pernah mengalami peristiwa itu. Kalau misalkan tidak bisa bertemu dengan beliaunya, minimal masyarakat yang hidup di zaman itu pasti juga tahu sejarah itu kan. Minimal gini, Pak. Pak Marius, walaupun bukan seorang presiden, tapi kalau ditanya urutan presiden dan cerita Presiden Soekarno, Soeharto, dan seterusnya, pasti ngerti toh, Pak? Iya kan? Iya. Ya. Nah, jadi kan untuk mempertanyakan ke sejarah itu kan tidak harus ke Sang Moho Prabunya, tapi bisa tanya ke rakyat golongan bawahnya dan semuanya pasti akan bercerita yang sama gitu. Jadi dari cerita itu saya tidak mau membantah, tapi cuman saya ngomong bahwa ini nggak sama dengan cerita saya, tidak ada hubungannya makan arok sama sekali itu yang jelas ya. Jadi saya kalau bercerita nanti jadi kurang ini Pak, jadi nanti ada yang sakit hati mungkin. Jadi mungkin paling tidak gini, mungkin buku yang dipunyai Pak Marius mungkin diserahkan ke orang lain saja Pak, jangan dibaca. Daripada Pak Marius tadi kecewa loh. Mas, jadi perang bubat segala ini nggak bener dong Mas, berarti ini, nah itu ada yang nanya tuh perang bubat itu, berarti cuman bikinan penjajah aja Mas, supaya kita terpecah belah Mas. Bener nggak? Aduh, kalau diceritakan seperti itu ya, nanti akan, makanya saya ngomong kan Pak, nanti ada yang malu, sudah terlanjur nuntut orang Jawa Timur minta maaf, ternyata mau Majapahitnya di sini. Waduh, ya. Jadi mungkin tidak terlalu ini dulu ya, tidak terlalu detail dulu Pak untuk dijelaskannya. Ya. Yang jelas saya menyatakan bahwa Mojopahit, bukan Mojopahit, ada di dekat ini, dan ya kalau pemerintah mau mendengarkan sebaiknya jangan terlalu lama untuk memindahkan ibu kota, sesegera mungkin. Tapi ini bukan ancaman ya, saya tidak mengancam. Karena memang kalau yang berhak nagih janji itu bukan saya, yang berhak nagih janji kan Mojopahitnya masih ada gitu. Jadi sebelum mereka sampai di titik habis masa perjanjian, segera ibu kota dipindah, gitu saja. Tapi kalau tidak didengarkan ya tidak apa-apa, karena itu bukan hak, bukan wewenang saya untuk ngatur pemerintah. Pemerintah yang punya wewenang untuk ngatur ini semua. Saya hanya bisa menyampaikan suatu cerita, didengar syukur, enggak ya sudah gitu. Tapi saya minimal sudah menyingkir, tidak berada di posisi atasnya Sungai Berantas. Oke. Karena di Cibubur ya Mas ya, di pinggir ya. Ini kemarin di Sumatera Barat kan ada gempa Mas, besar, kemudian macam-macam lah beritanya. Kemudian Krakatau, nah tambah satu lagi sekarang Sungai Berantas. Jadi ancaman orang DKI ini bertubi-tubi ini. Oke Mas. Saya tidak ngancam loh Pak, salah kalau dikatakan ngancam. Kan saya cuma memberitahukan bahwa ada sungai besar gitu loh. Ada sungai besar, dan sungai besar itu ada di bawah Jakarta. Salah satu alirannya. Dan itu lebih duluan. Oke. Lebih duluan dibandingkan VOC Mas. Iya. Oh gitu. Pak Karno apa buktinya Mas ngasih penjelasan? Dengan dibikinnya air mancur Bundaran HI, tujuannya apa sih Pak? Bahwa akan ada yang mancur dari sana kan? Ya enggak? Jadi artinya pecahnya Berantas nanti bukan menuju ke arah bawah, tapi ke arah atas. Makanya di daerah dekat Cibubur ini ada daerah namanya Jeger. Kalau orang Jawa kan kalau ngomong seceng itu kan sejing Pak ya. Jadi kalau misalkan Jeger kan ngomongnya jeger gitu kan Pak.
Ada daerah namanya jeger, terus muncul ke atas gitu. Makanya Pak Karno gambarkannya muncul ke atas. Jadi digambarkan dengan Hmm. adanya bundaran HI, air bundaran HI. Bahkan Monas juga Iya. menunjukkan arah ke atas gitu loh. Ya tapi kan Hmm. itu tetap menangnya pemerintah. Kalau saya nggak punya wewenang apapun untuk melakukan itu semua. Jadi Nah, ya Mas, kalau dengar kita syukur lihat nggak. histori, Mas, kan asalnya dari Batavia, di mana ada VOC Belanda. Nah, berarti yang salah Belanda dong, Mas. Kan kita tinggal ngikutin aja. Enggak juga, mereka sebenarnya kayak udah tahu Pak, karena kalau kita perhatikan sebenarnya mereka sudah ada beberapa peta, terutama peta kuno ya, peta kuno Jawa, coba saya cari ada nggak ya, itu menunjukkan bahwa ada sungai besar di Jawa Barat, gitu. Dan Hmm, dalam peta kuno itu, nah ini kayaknya ketemu nih. Aduh ini bisa dilihat nggak ya? coba ditunjukin di kamera, Mas. Nggak apa-apa. Nah, Agak dideketin. ini Oh, oh iya, itu ada item-item nah bawah itu berarti selatan, ini Mas ya? ada Sungai Berantas. Ada Sungai Berantas yang cukup lebar dan di Sungai Berantas itu ujungnya itu ada di Teluk Jakarta. Terus kemudian Hmm. di sini ada daerah namanya Pelabuhan di selatannya ada Pelabuhan Ratu. Jadi Belanda punya petanya ternyata Pak. Berantas itu Belanda punya petanya. Jadi mereka loh, sekarang masalahnya Belanda itu kan lu datang ke sini sebenarnya jadi apaan sih gitu kan. Tapi ya yang paling penting gini ya, uh, semoga saja apa namanya dalam Berantas ini dibuka itu semoga saja kita masih punya ibu kota karena pemerintah sudah memindahkan ibu kota gitu. Cuman ya kejauhan Pak kalau pindahnya ke Kalimantan gitu. Kalimantan sendiri artinya apa sih Pak? Mantan itu artinya apa? Bekas kan? Berarti bekasnya Kali kali. itu. Nah, artinya apa? Mungkin pemerintah juga menerima dawuh itu, tapi pindahlah ibu kota karena ibu kota ada di atas Kalimantan. karena karena yang Oh, kita terima dari leluhur juga begitu. Ibu kota yang dipindah karena ada di atas Kalimantan. Nah, mungkin oh, bedanya bekas kali. Pengertian Kalimantan itu sebetulnya ya di sini, cuman pemerintah mengartikan Kalimantan itu pulau yang di sana. Padahal itu mantannya kali ada di bawah kita gitu, Mas. iya, ada mantannya kali yang sangat besar. Dan harus diingat secara jongkok Sesi Joyoboyo membagi zaman itu harus menjadi zaman 3 kali, 1 kali dibagi atas 7 zaman kolo, 1 kolo, 3 mongso kolo, 1 kolo. Mongso kolo 100 tahun matahari. Artinya apa Pak? Ada 3 sungai besar. Nah, itu, saya hanya diizinkan Hmm. membuka 1 sungai besar. Ada 3 sungai Masih besar. ada masih ada dua lagi. Saya ada 2 lagi, tapi tidak sebesar Berantas. Dalam Oh. dalam Dan ini yang termasuk dijogo sama yang jogo kali itu, Pak. Karena perjanjiannya biasanya tentang kembalinya sungai gitu loh. Jadi perjanjiannya bukan dengan saya ya. Jadi saya bukan saya yang punya wewenang untuk membuka sungai tersebut, tapi memang sudah ada yang akan menagih itu semua gitu. Dan itu bukan Mas, saya. ya, Mas mungkin nggak Mas, Kali Berantas itu memang tetap di Jawa Timur, di Mojokerto, Ujung Galuh, tapi yang di sini namanya bukan Kali Berantas, tapi memang kali raksasa gitu, mungkin nggak? Enggak. Memang ada sungai besar gitu, nggak ya? Memang nggak begitu ya Enggak. tafsirnya? Enggak. Enggak, Hmm. karena Berantas itu ada di dekat ibu kota. Dan ciri-ciri ibu kota adalah daerah yang bahasanya heterogen. Nah, sekarang perhatikan di daerah sana, Pak. Apakah bahasanya heterogen? Enggak kan? Yang heterogen tetap di wilayah sini kan? Artinya Sungai Berantas Hmm. mengalir salah satunya di bawah Jakarta. Dan Hmm. sebenarnya Pak Harto juga sudah cukup paham, maka kemudian dibangun tol. Karena kalau tol itu kan ketika nanti dalam kondisi darurat, orang nggak dilarang lewat, boleh bisa kan Pak untuk mengurangi korban. Sejak tahun 84 itu tol Jagorawi. Eh, Iya.
Oke, 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 oke. Nah, ini Mas Agung sebenarnya gini Mas Agung, pindah ibu kota tuh sebetulnya kalau secara admin gampang, wong zaman teknologi pindah ke server aja bisa kok, gitu. Langsung kita pindahin jalan. Ya mungkin banyak ASN yang harus dikurangin, efisiensi mungkin bisa. Yang jadi problem di sini kan sudah terlanjur banyak bangunan Mas orang tinggal. Nah ini yang susah. Kalau masalah pindah secara administratif kita juga pernah mengalami itu. Sudah pernah ke Jogja, terus di PD kalau nggak salah ya, di Sumatera juga pernah gitu. Nah ini bagaimana ini cara ngatasi? Tapi anyway, memang apa namanya Monas itu kan turun terus Mas setiap tahun di situ letak ininya turunnya bisa ambiar itu Mas. Gimana Mas? Solusi leluhur gimana dong? Coba ditanyain ke Atlantis Mas, gimana? Kan sudah disiapin tempat, Pak. Cuman sayangnya kan masalahnya karena dianggap sama pemerintah mungkin Atlantis itu adalah demit, makanya tidak dianggap, gitu kan? Salahnya sendiri kan? Sebenarnya kan masalahnya sudah disiapin tempat tapi nggak nganggap, gitu kan? Loh, tapi kalau masalahnya kan bahkan leluhur sudah menulis dalam bentuk nama-nama wilayah untuk menunjukkan bahwa ini. Maka ditunjukkan ada nama daerahnya Jeger, terus ada daerah namanya Munjul, dan seterusnya. Kalau diurut nanti menjadi suatu cerita itu, menjadi urutan kejadiannya seperti apa gitu. Nah, di sini kan terus diperingatkan ada Jegernya sudah muncul loh, duar itu, ayo, bener kan? Cuman nggak pada tahu kan dari mana asalnya akhirnya. Ada yang ngomong itu meteor jatuh lah, ada yang ngomong apalah, yaitu hak mereka untuk ini. Tapi kalau saya loh Jegere wis muncul toh, jadi tinggal munculnya ya, gitu kan? Iya kan Pak? Oh, berarti ini ada Mas Oni ini bilang dia memprediksi Megatrust itu bisa terbukanya Kali Berantas. Mungkin bisa jadi loh Mas itu. Apabila terjadi penyingkapan tanah pecah, kemudian kan di Joyoboyo juga disebutkan nuge tanah Jawa kaping pindu. Bisa jadi dong Mas. Ya, tapi bukan Megatrust Pak. Kalau Megatrust kan berarti itu terjadi alami. Ini tidak alami kok Pak. Karena memang akan dibuka dengan sengaja, tidak alami. Cuman yang buka bukan saya. Karena kalau saya tuh kok mau buka sungai yang segitu dalamnya, nimbunnya, terus kemudian ini wong ngangkat motor aja nggak kuat. Dorong mobil aja nggak kuat. Buka ya dompet kan, juga nggak ada isinya karena ya itu makanya Pak Marius yang ngisi dong. Jadi gini ya Pak. Jadi ini kan masalahnya kan tergantung dari yang mengadakan perjanjian. Yang mengadakan perjanjian itu kan Sabdo Palonyo Yoginggong dengan yang Joko Kali sekarang. Yang Joko Kali siapa yaitu monggo dicari sendiri. Tapi kan saya tidak pernah menyebut dengan nama yang saya balik loh ya. Saya nyebutnya Joko Kali bukan dibalik. Namanya gitu. Soal nama aslinya siapa itu monggo dicari sendiri gitu. Jadi keberadaan Berantas dan sekitarnya dan beberapa kerajaan yang ditutup dan sekitarnya itu yang terutama di daerah Panjalu sama Jenggala itu nanti pelan-pelan juga akan kebuka dengan sendirinya. Jadi saat ini yang penting itu bagaimana kita itu mencoba untuk memahami mereka itu ada dulu gitu loh. Jangan dianggap hantu. Kalau dianggap hantu ya mereka pasti juga nggak akan mau terbuka dengan kita gitu. Nah masalahnya kan kita jangan merasa lebih pintar daripada mereka deh Pak. Karena apa? Mereka bisa loh menutup sungai besar dengan minimal lebar 8 km tanpa bisa kita ketahui. Tapi zaman teknologi saat ini apakah Amerika bisa melakukan itu? Apakah Rusia bisa melakukan itu? Nggak bisa. Itu tadi juga ada yang tanya tadi. Ada yang tanya juga tadi di chat. Kenapa itu kok leluhur kita bisa nutup sedemikian dahsyatnya? Apa nutup dan aliran sungainya masih gitu Mas? Itu kira-kira apa itu ya? Lah namanya Dewa Jawa Antah loh Pak, namanya daerah Parahyangan, daerahnya para dewa. Dewa itu bisa melakukan apapun. Jadi bukan manusia biasa Dewa Jawa Antah Pak. Memang beda. Teknologinya pasti jauh lebih tinggi daripada orang zaman sekarang. Bahkan nanti akan kita urut lagi kan, ketika kita hanya ngerti planet, ngerti galaksi, ngerti black hole dan sebagainya. Nenek moyang kita sudah membuat cerita itu jauh lebih tinggi, lebih jauh lagi gitu loh.
Makanya kalau ada yang ngomong bahwa kita cuma kenal planet, nggak ngerti apa, nggak ngerti bintang, nggak ngerti nama galaksi, itu artinya nanti saya buka ada semua namanya itu, dan akan lebih banyak lagi, dan nanti akan ada daerah, ada nama-nama yang tidak ada dalam nama-nama asing. Ada nama-nama yang tidak ada dalam nama-nama sekarang ya, nama-nama kekinian itu nggak ada. Nah itu kan sebenarnya sudah kelihatan bahwa secara teknologi memang inilah. Memang kita selama ini salah Pak. Kita berpikirnya nenek moyang kita naik kuda. Ini mereka itu nggak naik kuda zaman itu gitu loh. Sudah ada teknologi lebih tinggi daripada kuda gitu. Buktinya ini yang teleportasi yang kita temukan di Gunung Kendali Sodo sama Gunung Sewakul, itu malah salah satu pendengar di sini namanya Mas Mahfud, itu yang waktu pas itu pakai nama Pak Gibran itu, waktu pakai nama Gibran, kan sudah membuktikan datang ke Gunung Sewakul sama Gunung Kendali Sodo, nggak tahu Gunung Kendali Sodo ini atau Sewakulnya atau dua-duanya saya lupa, dan menemukan bukti bahwa memang sudah ada cerita itu bahwa orang kalau misalkan pendaki gunung naik Gunung Kendali Sodo dan hilang, itu pasti ditemukannya di Gunung Sewakul. Begitu juga untuk orang yang naik Gunung Sewakul, kalau hilang ketemunya pasti di Gunung Kendali Sodo. Jadi ada teleportasi seperti itu. Ya, emang Amerika bisa bikin, ya kan Pak? Rusia bisa bikin, enggak? Kadipaten Blambangan bisa bikin, Kadipaten Blambangan. Dalam bahasa Jawa, Blambangan itu kan artinya Bali yang dicat bang-bangan. Jadi yang dikatakan Kadipaten Blambangan itu bukan di sebelah timur, tapi mana? Ayo. Bali yang dicat serba merah. Di mana? Ayo. Serba merah. Saat ini lagi usil dengan sebanyak negara ini. Cina. Benderanya. Iya, itulah Blambangan. Ya. Makanya dalam cerita itu, makanya jauh banget Pak. Makanya saya ngomong dengan cerita sejarah yang ada itu jauh banget. Blambangan itu sana. Jadi, makanya waktu Damar Mulan lawan Kebo Mercuet yang pakai godo besi kuning itu berarti sebetulnya perangnya melawan Cina, Mas, bukan melawan Banyuwangi. Enggak. Nah, Banyuwangi itu di mana toh, Pak? Ayo. Ayo di mana? Ayo. Banyuwangi itu adalah suatu danau yang sangat besar yang dulu kemudian karena marahnya beberapa putra Majapahit akhirnya disurutkan. Sehingga menjadi daerah yang akhirnya menjadi daerah yang sekarang tidak menjadi berair lagi ya. Tapi minimal masih bisa dilacak, Pak. Nama Wangi-Wangi itu ada di daerah Jawa Timurnya nggak ada, Pak. Tapi di dekat Jawa Barat ini ada daerah namanya Wangi lah. Ini tadi itu adalah pinggir batas-batas wilayahnya kan. Jatiwangi, ya kan? Itu. Ya. Terus kalau menurut saya loh ya, jadi itu masyarakat boleh menyatakan saya salah gitu. Jadi saya tidak memaksa untuk dipercaya bahwa Banyuwangi ada di Bandung. Jadi Bandung itu adalah bekas danau Banyuwangi yang dikeringkan. Makanya di sana masih ada daerah namanya Sibiru, itu masih ada kan. Terus di daerah pinggir-pinggir pantainya, pantai danaunya itu kan masih ada itu pasir-pasir, pasir Galiki, pasir Koja dan lain-lain gitu. Artinya ya di dekat Banyuwangi inilah perjanjian 500 tahun terjadi ya. Nanti untuk perjanjiannya di mana saya nggak enak kalau menceritakan itu. Yang penting itu perjanjian tentang masalah kali ya, tentang kembalinya kali. Yang jelas marahnya sang Hyang Bathara Antigo yang waktu itu menjadi Sanghyang menjadi Sabdopalon, Kilurah Sabdopalon. Jadi Kilurah Sabdopalon bukan Semar. Yang Semar itu adalah Nayagenggongnya. Itu marah sehingga dia mengeluarkan beberapa hal kata-kata. Nah, itu kan berarti menjadi suara hyang. Nah, suara hyang itu apa? Dalam bahasa yang kemudian nama desa yang kemudian menjadi nama suara hyang itu nama desa mana gitu kan. Nah, Pak Marius bisa menanyakan ke orang-orang Sunda bahwa yang namanya suara hyang itu disebut dengan nama Soreang kan. Gitu. Makanya
kenapa waktu itu kita meneliti lelakon, karena di lelakon itu ada titik-titik X yang belum boleh saya buka gitu. Jadi saya mungkin tidak boleh terlalu banyak menceritakan, terutama 2 kali yang lain itu nggak boleh kita buka dulu, tapi minimal 1 kali besar ini karena apa? Ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak karena ada ibu kota di sini. Jadi ya. Dan betul Mas, kita sekarang kan kita hujan panas dan banjir di mana-mana. Jadi kalau gitu yang salah ini manusianya dong Mas. Alam nggak pernah salah dong Mas. Ya alam mana pernah bisa salah Pak. Alam itu kan hanya menjalankan perintah yang ini kan. Kalau kita kan masalahnya pertama ini toh. Yang pertama itu karena kita tidak mengikuti kata-kata Soekarno loh bahwa jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi sejarah yang benar loh Pak. Bukan sejarah yang menyatakan bahwa Mojopahit tidak di Jawa Barat loh. Tidak ngomong Mojopahit loh ya. Mojopahit tidak di Jawa. Yang sejarah yang menyatakan Mojopahit tidak di Jawa Barat itu adalah sejarah yang keliru gitu loh. Dan sejarah yang Pak Marius baca tadi itu juga layak dipertanyakan gitu. Tuh, tapi itu prasasti loh Mas. Sumbernya dari prasasti katanya dari Pararaton, dari negara Kertagama, kemudian dari prasasti di Blitar dan sebagainya. Itu apa memang sengaja itu decoy biar yang asli nggak rusak gitu? Huruf kita aslinya apa Pak? Apakah huruf kita aslinya itu? Terus apakah huruf kalau coba Pak Marius pelajari tentang huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I dan seterusnya itu. Itu kan diklaim itu berasal dari daerah mana nggak tahu itu. Tapi kita perhatikan sekarang. Kalau Pak Marius lihat orang Inggris itu kalau misalkan mereka dikatakan sebagai titik asal huruf A, B, C, D, E, F, G, H, maka mereka seharusnya membaca itu konsisten. Coba mereka baca CUT itu cut, baca PUT put, berarti mereka buta huruf ya Pak. Berarti huruf itu nggak berasal dari sana ya. Iya. Negara tempat asal tulisan yang kemudian meregenda menjadi tulisan internasional itu pasti negara besar. Dan negara itu sekarang mungkin tidak diakui jadi negara besar karena sejarahnya sudah dibolak-balik. Cuman negara tersebut pasti mempunyai konsistensi dalam membaca, Pak. Gitu. Jadi konsistensi dalam membaca ini akan menunjukkan titik di mana tulisan itu berasal, gitu loh. Dan ya kalau menurut saya salah satu posisinya ada di negara kita, gitu kan? Karena kita baca sesuai huruf bener, Pak. Dan kita konsisten membaca. Masa iya sih kita membaca U jadi A, jadi U lagi, jadi A lagi itu. Enggak iya kan? Ya, benar juga ya. Gitu. Memang nyusahin orang ya bahasa Inggris itu ya. Tulisan sama lafalnya beda ya. Ya. Makanya kalau misalkan bisa lihat Mojopahit loh ya, bukan Majapahit, yang beneran, maka Pak Marius akan menemukan huruf-hurufnya justru huruf yang Pak Marius kenal, gitu loh. Gitu Pak. Jadi mereka tuh pernah malu sih orang-orang Belanda itu bahwa sudah mencuri serat-serat Jawa dalam jumlah sangat banyak dan ternyata gitu. Jadi keterkecoh mereka ya, nyurinya barang yang salah. Mas Agung, ini tinggal 2 menit. Kita memang sengaja bahas Majapahit, kenapa Mas? Memang banyak pertanyaan di situ. Pertama, yang kedua, memang tadi ada yang komen betul, kita banyak dihuni manusia dan banyak bangunan, dan juga sekarang ini musim hujan gitu loh. Sudah COVID, hidup susah, banjir pula, udah deh, pokoknya nggak karu-karuan gitu. Jadi malam ini kita terima kasih dijelaskan Mas Agung. Nah ini tinggal 2 menit lagi. Ada satu pertanyaan terakhir. Dari tadi Mas Agung nggak nyebut Gajah Mada. Kenapa? Apa sentimen apa gimana Mas? Bukan saya sentimen Pak. Memang ada Gajah Mada. Cuman tapi Gajah Mada itu kan Mahapatih dari zaman dari mulai zaman yang di atas, Majapahit yang atas-atas, yang tua-tua, sampai terakhir di zaman Sang Prabu Hayam Wuruk. Setelah itu kan diganti Mahapatih Gajah Permodo, bukan Gajah Mada lagi, Gajah Permodo yang di bawah itu.
Cuman masalahnya kan nama beliau ini tidak bisa menunjukkan nama Sungai Berantas ada di mana gitu kan. Maka saya tidak membahas itu gitu. Dan posisi beliau itu kan mokso di daerah Madakaripura. Lah Madakaripuranya ini ada di mana gitu kan? Apakah itu ada di Jawa Timur, ada di Probolinggo? Nah, monggo dicari. Tapi kalau menurut saya ya tidak akan jauh-jauh dari daerah Cibubur gitu. Wah, ada air seru. terjun yang di belakang air terjun itu ada goanya, dan itu air terjunnya sangat gede gitu. Dan kalau mau masuk ke situ sangat susah. Airnya kenceng banget dan ininya apa tuh namanya? Dindingnya sangat licin. Tapi kalau kita menggunakan alat ukur apa namanya tuh yang menggunakan sinar laser yang bisa dipakai untuk mengukur jarak itu, Pak, kan ada tuh yang seperti itu, akan ketahuan bahwa ada gua di belakangnya gitu. Itu sudah kita lakukan. Oke, Mas, ini tepat sudah jam 10, Mas. Ini sudah selesai waktunya. Kasihan Mas Agung belum minum dari tadi, saya lihat nggak sampai tegangnya nggak minum. Kasihan. Ini ada Mas Mehmet Surahmet ini dari Surabaya, ini ketawa dia, jadi dia nggak ambles dia, jadi bahagia. Kenapa, Mas? Pak, tapi berarti ini nggak sesuai dengan topik dong hari ini. Topiknya nggak apa-apa. Nggak ya? semua, karena moodnya saya diberondong. Karena kalau nggak ini rekan-rekan pada berondong saya di grup-grup, terjadi diskusi itu dan saya nggak bisa jawab. Saya selalu jawabnya tunggu Rabu malam kan gitu. Jadi nggak apa-apa. Saya rasa menarik. Apa, Mas? Pak Maris diberondong nggak, Mas? Berondong itu? Berondong ya, Mas ya. Berondong jagung. Oh iya. Oke, Mas Agung, ini sudah habis rekan-rekan semuanya. Ini rekor Mas 76 sampai terakhir. Terima kasih rekan-rekan yang mengikuti. Kita nanti rencana Zoom, Mas ya. Mungkin Januari aja ya. Januari kalau Mas Agung sudah slow, sudah longgar, nanti rekan-rekan yang mempunyai cerita-cerita atau pertanyaan nanti di Zoom saja. Memang ini event ini memang khusus untuk dialog, Mas ya. Itu pun waktunya masih kurang. Kalau rekan-rekan kita kasih waktu nanti kurang, jadi nanti di event Zoom. Jadi jangan khawatir rekan-rekan yang punya cerita, kita juga kita tunggu ceritanya nanti di bulan Januari. Sekian, Mas Agung, selamat malam. Salam menyan. Sampai ketemu Rabu mendatang. Terima kasih.